Selamat datang di POV. Semua orang punya pendapat. Selamat datang di podcast POV. Kalau kemarin di acara Rover Meet itu edisi spesial, kalau ini lebih spesial lagi. Karena apa? Karena setup kita di mana? Gunung Gede di Surya Kencana. Iya, jadi kita podcastnya di outdoor, teman-teman. Kita nyoba, nggak tahu ya. Udah ada yang pernah ini belum sih? Podcast di gunung gitu? Menurut gue sih ada aja, karena banyak banget content creator yang ini kan ya meliputi gunung, petualang gitu loh. Jadi buat gue sih mungkin ada aja yang podcast di hutan, podcast di gunung, atau mungkin di pantai. Tapi kalau ini Asamerta pertama kali di Asamerta. Iya, pertama kali. Keren banget, tepuk tangan dong buat kita. Perjuangan luar biasa ya teman-teman. Kita berangkat jam berapa sih? Dari bawah? Dari bawah kemarin berangkat jam 7:30 kalau nggak salah. Terus kita tidur dulu di musola. Terus berangkat lagi tuh jam 10. Tapi naik ojek. Ya, naik ojeknya sampai mana? Naik ojek sampai puncak? Enggak, jam 10 tuh di Tanah Merah kita. Oh iya. Di Tanah Merah sebelum pos 1 kan ada pangkalan ojek. Nah jam 10 pas tuh, gue inget banget karena gue ngecek jam. Naik itu sebenarnya cukup cepet tuh kita ke pos sampai pos 2 aja tuh kita jam 12. Oh, 2 jam ya, cepat ya? Iya, masih termasuk cepat. Cuma setelah itu kayaknya ini ya udah mulai kendor. Kayak kalian kayaknya. Aku sih masih semangat. Jadi sebetulnya kalau aku pribadi karena malamnya kan kita berangkat itu dari Tangerang Selatan ini ya jam 1 pagi ya. Nah, aku tuh ini dulu latihan dulu, guys. Latihan atlet, latihan silat. Dari Ba'da maghrib Ba'da Isya sampai jam 10-an. Itu full fisik kan. Terus habis itu kita berangkat packing, yang bawa carrier logistik aku, karena emang niat buat latihan fisik kan. Jadi pas dari pos 2 sampai dengan seterusnya, 1 langkah 2 langkah ngap, 1 langkah 2 langkah ngap. Bener-bener lumayan ya ke porsir, karena sebelumnya malamnya aku latihannya lagi hektik banget gitu. Terus udah gitu pagi udah langsung geber, ditambah tidurnya cuma 1 jam 2 jamnya. 2 jam. Oh, 2 jam. Iya, itu kan di musola kan niatnya kita mau tidur 1 jam doang. Cuman ternyata timekeeper kita tidur juga nih. Jadi kebablas pas banget 2 jam tuh, setengah 10-an lah kita bangun. Habis itu udah kita bengang-bengong dulu. Terus berpikir gimana kita mau ke Tanah Merah, apakah mau ngojek apa enggak gitu kan. Karena bener-bener udah siang, kalau kita maksain jalan juga menurut gue sih bakal kesorean banget, kemalaman banget. Iya. BTW mohon maaf nih belum dikenalin. Jadi ini udah sejauh ini tapi belum dikenalin nih. Aku mau kenalin narasumber kita. Ini bukan narasumber tapi sebetulnya emang tim Asamerta. Ini Oji, kreatif direkturnya Asamerta Entertainment. Jadi yang ngurusin sosial medianya Asamerta Entertainment nih Oji mukanya. Gitu. Terus sebelahnya Oji ada Felis. Felis siapa, Fel? Felicia doang namanya. Felicia, nah, biasanya teman-teman Pondok Aren. Astagfirullah. Cina Pondok Aren. Lah bener enggak? Ya begitulah, biasa dipanggilnya Cipel sama mereka sih. Dia siapa kita sih? Enggak tahu. Aduh, gimana ya ngejelasinnya ya? Pokoknya mah junior lah ya, senior pramuka gitu. Iya. Cipel ini junior kita di pramuka gitu. Kita emang berkecimpung di pramuka udah dari tahun 2017-an. Terus BTW gimana pendakian ke Gede? Ini pendakian pertama aku sih ke Gede. Kaget sumpah. Ternyata treknya sangat menantang. Ya. Emang expectnya pas mau nanjak ke Gede tuh gimana? Karena pernahnya kan kayak ke perahu, ke Cikura itu masih enak lah ya, landai gitu, banyak bonusnya. Tapi di Gede tuh wow, bonusnya tuh sangat-sangat jarang, kecuali di alun Surken ini aja gitu. Jadi kalau ini aku juga sebetulnya first time banget ya ke Gede ini. Sebelumnya tuh pernah di Lampung, Gunung Tanggamus. Itu pendakian massal ya. Berarti ini pendakian kedua lo ya? Pendakian kedua, betul. Ini pendakian kedua, dan BT-nya tuh dari pos 3 ke 4.
udahlah udah amat, udah bete banget tuh 34. Udah kayak naiknya tuh naik gini. Iya sumpah. Kayak lutut kita udah ada, ya Allah, udah gitu nggak nyampe-nyampe. Udah gitu bukan yang jalur halus gitu ya. Iya, bukan Jalur halus. batu, akar gitu. Iya lagi, ya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah sampai ke Surya Kencana walaupun malam ya kita nyampainya. Kurang lebih kita pendakian berapa jam ya? 10 ya? 10 jam. 10 Ya, jam. kurang lebih 10 jam. Ya kalau teman-teman yang lain mungkin bisa 8 kali ya, karena kita ya terutama aku sendiri habis porsir tenaga, jadi naiknya juga agak sedikit ya terbata-bata lah gitu. Iya. Kalau teman-teman yang lain mungkin bisa 8 atau 7 jam. Atau kalau yang runner mountain tuh mountain run tuh mereka tempo hari gue kesini waktu sama Alam itu ketemu temennya, dia naik cuma 3 jam. Wow. 3 jam. 3 jam. Udah biasa tuh orang. Artinya kan mungkin dia nggak berhenti tuh. Kalau kita atau mungkin berhenti cuma sekedar menghela nafas, minum, lanjut lagi gitu. Kalau kita berhentinya ini dulu ya, tidur dulu ya. Berhenti tidur. Kita Pak, dia sih Pak. Kayaknya dia doang. Ketahuan kan. Iya, karena nggak tahu kenapa pas udah di 34 tuh pusing banget. Pusing banget, jadi kayak ngerasa. Ya kan emang lu pas ke Tanggamus aja katanya lu darah tinggi kan, kata dokter ya. Oh ya, FYI, Gunung Tanggamus itu. Jadi aku sama Oji pernah ke Gunung Tanggamus bersama dengan tim. Itu kita first time ke Gunung Tanggamus dan itu belum dibuka untuk jalur pendakian umum ya. Dan kita waktu itu mendakinya bareng TNI Kodim ya? 0424 Tanggamus. Iya, Tanggamus. Saat itu kalau pimpinan Kodim apa namanya? Dandimnya kebetulan kita kenal. Iya betul, jadi difasilitasi. Betul, jadi kita difasilitasi. Dan kalau teman-teman udah tahu atau kita mau ngasih tahu, itu Gunung Tanggamus sebetulnya kalau kata mereka orang Kodim itu medan latihannya Kopassus. Udah gitu di atas juga nggak ada apa-apa ya. Iya, sampai atas ya. Kalau di Gede kan nih kita ada di Surken, iya. Kita bisa menikmati pemandangan. Betul. Ya kan. Kalau di Tanggamus tuh benar-benar karena itu kan masih 2000-an mdpl ya, jadi vegetasinya masih lebat dan ya udah sampai atas kita cuma tidur aja. Iya, cuma menikmati badai. Nah, kalau di Tanggamus dari base camp lah sampai dengan puncak itu treknya sama kayak trek pos 3 ke 4. Itu full tapi itu. Full dari benar-benar dari pos base camp lah ya. Dari base camp sampai atas. Kalau di Gede kan yang ekstrim cuma 3-4 doang kan. Dan itu benar-benar nanjaknya luar biasa lah ya. Nah, kalau di Tanggamus sampai harus merayap gitu ya. Wah, parah. Itu kita segala merayap, melompat di pohon, masih jongkok-jongkok, masih sedikit ada wall climbingnya, anjir. Tapi kita nggak nangis ya. Iya. Emang hari ini kemarin ada yang nangis? Ada yang nangis. Dari 3 ke 4. Kenapa? Iya, Bisan tuh udah lewat malam. Terus kan nggak pernah pendakian malam ya. Terus kayak sedih kapan nyampenya gitu. Terus kayak jadi kesel aja sama diri sendiri kayak, ih kok malah nangis gitu. Jadi kayak meluapkannya ke nangis. Malam-malam menangis. Udah gitu, kok gue lihat sih dia lagi menyendiri gitu kan, gue di bawah ya kan, kalian selalu di atas, gue kan paling belakang. Pas gue panggil, Pel di mana? Lampu senternya dimatiin, terus gue lihat dia lagi nyenderan gini. Jadi itu lagi nangis. Gue aja lupa itu yang di mana deh, Cal. Pokoknya dari 3 ke 4. Tapi emang 3 ke 4 tuh luar biasa ya. Itu jalurnya the best banget ya. Jalur putri itu. Jalur putri. Gitu. Ya alhamdulillah hari ini kita udah sampai udah menikmati Surya Kencana. Kemudian kita tadi juga udah ke puncak Gunung Gedenya. Ya, kurang lebih 1,5 jam lah kita berangkat sama lumayan kedinginan. Kita tuh tidur jam 10-an ya. Ya enggak, kayaknya jam 11-an ya. 11. Kayaknya kita habis berpartir ya tuh. Makan apa kita? Kita bawa sabu haci ke sini, guys. Timbutan kita. Kita buka sabu haci di Gunung Gede Pangrango nih. Niatnya malam kita mau nge-grill ya, cuma karena chefnya tidur duluan. Dan udah pegel juga gak sih? Udah dingin, kayak kita memutuskan udah tidur. Udah pegel, dingin ya kan. Buset, udah pokoknya rasa-rasanya udah kayak gimana gitu. Iya, pengen istirahat buru-buru. Udah gitu gue meriang lagi kan, anjir. Orang gila mana yang lagi meriang bukannya tidur malah nanjak. Gue doang ya.
Terus siapa semalam yang pakai emergency blanket? Kita berdua. Enggak, tapi Iya. Cipel aja sebenarnya. Iya. Kalau Iya. gua emergency blanketnya gua bungkus di kaki doang. Cipel sebadan-badan. Iya sumpah, nggak tahu itu kayaknya jam 12:30 lebih deh. Tuh tiba-tiba tuh gue menggigil parah. Brrrr gitu. Sampai gigit-gigit gitu. Terus kan takut ya, takut hipo. Terus gue bangunin tuh teman gue tuh si Faisal kayak, "Cal, ini gimana menggigil?" Terus ya udah terus gue minta Dibungkus. arahan, ambilin emergency blanket gue di tas gitu. Iya, Terus untung pokoknya gue bawa. pokoknya dibungkus lah ya. Iya pokoknya dibungkus, tuh gue bawa karena antisipasi kan nggak tahu medan di gunung tuh seperti apa, terus bawa penghangat tangan gitu, terus dimasukin ke kaos kaki, terus udah dibungkus kayak mumi. Terus alhamdulillah turun lah ya. Alhamdulillah. Nah. Terus Terus di jam 3-an kan kita bangun buat nyeduh ya. Enggak, sebelum itu lu juga udah bangun gak sih? Iya, gua udah bangun. Kan kita apa namanya? Bangun karena bermasalah dengan sleeping bag yang tidak proper. Iya lagi. Sleeping bag kita kan nggak bisa di-resleting. Iya ngakak banget itu. Iya lagi capek banget kita ada sleeping bag. Kalau Oji kan sewa, kalau aku minjem punya teman. Jadi kayak badan kita kan besar ya. Mungkin itu kapasitasnya bukan kapasitas badan kita ya. Jadi setiap kita mau mengantung, kita kayak buat apa sih? Mau buat kepompong diri kita. Jadi selalu turun gitu ke bawah. Iya, resletingnya nggak ngunci. Terus ditambah Oji juga kedinginan ngambil emergency blanket. Terus gue mikir, kok kalian punya emergency blanket? Gue doang yang nggak punya emergency blanket. Oh nih Kak Oji, padahal dia udah beli di base camp. Kan gua bilang gua mau beli kan awalnya tuh gua nggak beli emergency blanket, beli sarung tangan. Kebetulan di sampingnya ada emergency blanket. Gue bilang, gue beli sarung tangan sama emergency blanket nih. Gitu. Cuman mungkin nggak tahu kalian nggak fokus. Nggak dan nggak diinfoin juga sih karena kita juga udah hektik dan udah banyak yang kita urusin kali ya. Betul. Jadi itu yang kelewat dan gue ngerasa sedih aja kok kalian punya gue nggak punya. Padahal sama-sama menggigil. Gitu. Sama-sama kedinginan. Ngakak. Kita tuh dari jam 11 sampai jam 4 tuh kita survive kayaknya. Survive hidup kayaknya. Sumpah. Survive untuk hidup aja Iya gitu. benar. Itu pokoknya 1/3 malam itu masa-masa kritis kita di ketinggian. Kalau di bawah kan 1/3 malam tuh masa-masa kita untuk menikung. Kalau di sini masa-masa survive. Bener-bener kedinginan. Udah ada yang hampir hipo. Nggak kena air aja tuh dingin. Kalau mau wudhu itu kayak jangankan wudhu, kan kita kan kita kurang ya, bukan kurang sih sebetulnya cukup untuk matrasnya, cuma di luar males beresinnya. Jadi sebagian itu badan kita langsung nempel ke tanah ke rumput gitu, dan malam rumput itu dingin banget kan. Parah. Karena gue pun sebelum tidur tuh ngerasa kayak bagian kaki tuh dingin, terus ya udah deh gue paksa tidur dan ternyata beneran menggigil. Iya. Kacau. Emang gara-gara siapa sih nih? Si matras nggak dimasukin. Tapi alhamdulillah kita seneng kok, dan tujuan kita mendaki ya sebetulnya podcast sih. Iya, tujuan kita kesini ini nih. Ini sekarang ini. Itu. Kita sampai bawa kru tuh, kameramen. Effort banget ya. Kalau waktunya udah habis kita harus mati-matiin sendiri. Berarti ini adalah episode termahal kita. Oh iya. Benar. Kalau sebelumnya kan kita di studio gitu kan ya, mungkin ada beberapa yang kita keluarin anggaran, tapi untuk episode kali ini yang paling mahal. Jadi terima kasih teman-teman udah kita jauh-jauh dari Tangerang Selatan. Betul, ya kan, ke motoran ke sini ke Cipanas. Iya, Cipanas. Base Camp Putri kan, habis itu nanjak bersusah-susah. Iya, demi kalian, demi siapa lagi sih? Oh, so sweet. Iya, ini demi subscriber kita. Iya, makanya jangan lupa subscribe ya. Nanti 10.000 subscriber kita giveaway Faisal. Oh enggak, 10.000 subscriber nanti kita mendaki bareng. Oh, Kerinjani. Wah. Oh iya, kita open trip gratis. Setuju gak? Open trip gratis. Kalau udah 10.000 subscriber. Iya, 10 subscriber kita open trip gratis. Ke mana? Gede atau Gede ya pokoknya mau kemananya nanti, intinya 10.000 subscriber kita open trip gratis buat berapa? Subscriber kita. Iya, buat subscriber Asam Merta. Gitu. Oke. Terima kasih teman-teman udah terus nonton podcast kita yang very special ini. Dan ya terima kasih teman-teman, kita sudah effort dah luar biasa. Sampai capek, sakit badan, pegel linu dan lain sebagainya, sampai nangis-nangis hanya untuk podcast ini.
luar biasa. Luar biasa nih. Berarti ini pendakian tersusah Felis ya? Kayaknya iya deh. Kalau gue enggak, Tanggamus. Tanggamus. Kamu sih ya Tapi kalian berdua. yang benar-benar rekreasi kan baru sekarang. Kalau rekreasi ya, ini rekreasi. Kalau buat gue ini ketiga kali gue di Surken. Oh, ketiga kali di Surken. Kan gue 4 kali mendaki gede. Tapi yang pertama bawa orang cuma sampai pos 3 karena ada yang sakit. Yang kedua dan seterusnya nyampe sampai puncak. Ya, itu ceritanya Oji dan cerita kita semua. Teman-teman terima kasih ya udah mau nonton podcast kita dan udah setia nungguin episode-episode kita. Terima kasih sekali lagi. Kami mau langsung pamit, mau turun sebetulnya. Ini udah jam 3. Semoga kita nggak turun itu nggak ketemu malam lah ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari waktu udah ketemu, akan pasti ketemu malam ya. Prediksi gue sih maghrib tuh kita kalau nggak di Tanah Merah di musola. Iya, paling gitu. Jadi kita pamit. Kita mau langsung packing dan turun ke bawah. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. See you. See you.